Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Masih bagian dari KD 3.1, materi kelas 12 di semester 1. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada secara umum itu dibagi dalam 4 kelompok. Pada intinya adalah anak-anakku nanti diharapkan mampu menjelaskan dan juga memahami bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada. Sehingga ketika nanti anak-anakku hidup di masyarakat, menemukan perubahan yang terjadi di masyarakat, dapat mengkategorisasikan dia masuk kategori perubahan sosial yang mana. Baik, kita akan mulai tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Di sini sebetulnya ada 3 gambar yang di slide awal ini. Yang pertama, misalnya kalau kita lihat dulu orang berkumpul sambil berdiskusi, bertatap muka. Seiring perkembangan teknologi, orang berkumpul tapi ternyata asik dengan HP-nya masing-masing. Dan itu adalah fakta yang terjadi pada saat ini. Juga di bagian bawah itu adalah gambar tentang demo di gedung parlemen kita. Akhirnya Presiden Soeharto mundur dan kemudian diganti oleh B.J. Habibie. Itu juga merupakan bentuk dari perubahan sosial. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat. Yang pertama, perubahan sosial itu didasarkan pada kecepatan berlangsungnya. Jadi ada perubahan sosial yang lambat. Nah, lambat itu dalam arti bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun. Karena ingat, bahwa karakteristik yang pertama dari perubahan sosial, tidak ada masyarakat yang tidak berubah. Sehingga perubahan itu ada yang berlangsung sangat lambat, ada juga yang berlangsung dengan sangat cepat. Perubahan yang lambat disebut dengan evolusi, nama lainnya. Perubahan yang cepat disebut dengan revolusi. Nah, sehingga ketika kita yang lambat itu apa sih kata kuncinya? Bahwa perubahan itu perlu waktu yang lama. Ada rentetan, ada ikutan perubahan kecil yang mengikuti, tapi tidak dilihat oleh suatu masyarakat sebagai sebuah perubahan. Dia mengalir. Nah, itu inti dari perubahan yang lambat. Contoh misalnya tentang budaya. Perubahan budaya itu sangat-sangat lambat. Sangat sulit dan juga lambat. Paling mudah contohnya adalah budaya membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu sudah bertahun-tahun disampaikan, tapi hingga saat ini masih saja ada masyarakat yang membuang sampah dengan seenaknya atau membuang sampah sembarangan. Jadi ternyata untuk mengubah budaya itu perlu waktu yang sangat lama. Sehingga perubahan budaya bisa masuk kategori perubahan yang lambat atau evolusi. Sekarang perubahan yang cepat, kata kuncinya adalah terjadinya memang cepat. Terjadi pada dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Yang paling umum terjadi adalah revolusi. Jadi ada istilah revolusi kemerdekaan, ada istilah revolusi Prancis, ada revolusi Bolshevik. Kalau kalian belajar sejarah, kata revolusi menunjukkan bahwa perubahan terjadi sangat cepat dan menyangkut dasar-dasar kehidupan. Artinya ketika sebuah revolusi terjadi, semua sendi kehidupan diubah. Nah, itu masuk kategori perubahan yang cepat. Sekarang yang berikutnya yaitu perubahan sosialnya, bentuknya dilihat dari sisi pengaruhnya. Kalau dilihat dari pengaruhnya, ada perubahan itu yang pengaruhnya kecil dan ada juga perubahan yang pengaruhnya besar. Lalu apa kata kuncinya? Perubahan kecil itu tidak membawa pengaruh yang besar. Terjadi hanya pada sebagian orang. Contoh yang umum yang sering ditulis-tulis baik di buku maupun di internet adalah
perubahan mode pakaian atau mode gaya rambut, itu pengaruhnya kecil karena tidak semua orang mengikuti, hanya orang-orang yang berminat yang mengikuti perubahan tersebut, sementara yang lain tetap dalam posisi yang sama. Jadi apabila pengaruh perubahan itu tidak membawa dampak yang lebih luas pada masyarakat, maka itu disebut dengan perubahan yang pengaruhnya kecil. Sementara perubahan yang pengaruhnya besar, kata kuncinya adalah mempengaruhi masyarakat secara luas, kemudian juga mempengaruhi sistem sosial masyarakat. Artinya, misalnya terjadi perubahan kurikulum sekolah. Banyak akses, banyak efek yang mengikuti perubahan tersebut. Tidak hanya khusus pendidikan, itu juga soal menyangkut ekonomi, karena ketika perubahan kurikulum, maka akan terjadi perubahan buku paket. Nah, buku paket memerlukan pengadaan buku paket terkait dengan dunia ekonomi. Kemudian sistem belajarnya dan sebagainya. Nah, inilah perubahan kalau dilihat dari pengaruhnya. Selanjutnya, kita lihat bentuk perubahan berdasarkan prosesnya. Ada perubahan yang direncanakan, memang disengaja untuk dilakukan, dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Biasanya terjadinya adalah efek dari perubahan yang direncanakan. Kata kunci dari perubahan direncanakan adalah memang perubahan tersebut direncanakan, dikehendaki. Ada agent of change-nya, ada agen perubahannya yang akan menjalankan perubahan tersebut. Misalnya kalau di Indonesia ada istilah pembangunan daerah tertinggal, ada program pengentasan kemiskinan, ada program pemberantasan buta huruf. Itu semuanya adalah perubahan yang direncanakan. Sekarang perubahan yang tidak direncanakan, itu biasanya kita tidak tahu apa yang terjadi. Contoh yang paling real adalah kehadiran COVID-19. Itu termasuk perubahan sosial yang tidak direncanakan. Tidak ada manusia yang ingin, atau tidak ada suatu pemerintah, suatu masyarakat yang menginginkan kehadiran virus COVID tersebut. Tapi faktanya ada. Nah, itu adalah perubahan yang tidak direncanakan. Seperti juga misalnya terjadinya banjir yang menyebabkan orang akhirnya harus mengungsi dan sebagainya. Itu adalah perubahan yang tidak direncanakan. Dan terakhir adalah bentuk perubahan dilihat dari berdasarkan maju dan mundurnya. Sehingga ada perubahan progres yang membawa kemajuan dan ada perubahan yang regres, perubahan yang membawa kemunduran. Sehingga kalau dilihat dari kata kunci, progres itu maju, berubah tapi maju bagi masyarakat itu sendiri. Dan perubahan itu cenderung diinginkan. Kalau regres, dia membawa kemunduran. Dan secara umum tidak diinginkan. Contoh, kalau pada suatu masyarakat, semula adalah mereka masyarakat yang agamis dengan baju tertutup, atau dengan pakaian yang tertutup, kemudian masuknya globalisasi, terjadi westernisasi. Lalu masyarakat di daerah tersebut bajunya mulai terbuka mengikuti orang barat. Nah, dari sudut pandang masyarakat tersebut itu bisa dikategorikan perubahan yang regres, kemunduran bagi masyarakat. Tapi kalau misalnya pada masa dulu orang berkomunikasi dengan tatap muka, harus langsung ketemu, sekarang sudah difasilitasi oleh teknologi, sehingga interaksi dan komunikasi semakin mudah. Nah, itu masuk kategori perubahan yang progres. Nah, inilah anak-anakku tentang bentuk perubahan, dan yang terakhir adalah sifatnya. Ada perubahan struktural dan ada perubahan proses. Struktur yang berubah, kemudian lembaga juga mengalami perubahan. Misalnya, lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu adalah adanya lembaga sosial, struktur dalam kehidupan
bernegara juga mengalami perubahan. Kemudian perubahan proses itu sifatnya menyempurnakan dari perubahan yang ada. Misalnya kalau dulu orang mengirim surat menggunakan burung merpati, kemudian ada kantor pos, kemudian bisa lewat email, sekarang itu adalah perubahan proses. Inilah bentuk-bentuk perubahan sosial, semoga bisa dipahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.